Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Di semester 2 ini kita masih belajar secara online. Sabar ya anak-anak, tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dengan baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, di semester kedua ini kita akan mempelajari dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, bab pertama sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah dikaitkan dengan nama kakek Salahuddin yang bernama Ayyub bin Sazi. Ayyubiyah atau Ayyub bin Sazi ini adalah keturunan dari suku Kurdi dari Azerbaijan. Ayah Salahuddin Al-Ayyubi bernama Najmuddin bin Ayyub. Dinasti Ayyubiyah menggantikan kekuasaan dinasti Fatimiyah. Perlu anak-anak ketahui bahwa dinasti Ayyubiyah ini adalah sebuah dinasti yang berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi kalian kemarin di semester 1 sudah mempelajari dinasti Abbasiyah yang begitu besar dan di dalamnya ini ada dinasti Ayyubiyah yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa pada tahun 567 sampai 648 Hijriah atau 1169 sampai 1250 Masehi. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi, seperti tadi Bu Guru katakan bahwa dinasti Ayyubiyah itu berada di dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Maka di sini dijelaskan bahwa dinasti Ayyubiyah ini berdiri di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang saat itu kekhalifahan dinasti Abbasiyah dipegang oleh Khalifah Al-Mustadi. Terus Najmuddin bin Ayyub ini adalah ayah Salahuddin, adalah gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah yaitu Nuruddin Mahmud atau Nuruddin Zangki. Jadi ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki hubungan yang dekat dengan penguasa Suriah. Maka tidak salah kalau Salahuddin ini menghabiskan masa mudanya itu belajar di lingkungan istana. Dia banyak belajar ilmu agama juga ilmu yang lain. Kemudian karir Salahuddin Al-Ayyubi pertama kalinya dia bekerja atau berkarir itu sebagai kepala garnison di Baalbek. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini pertama kalinya masuk ke dunia militer ketika membantu pamannya. Pamannya ini bernama Asaduddin Shirkuh untuk membantu Perdana Menteri Shawar yang saat itu dikudeta oleh Dirgam. Saat itu Shawar meminta bantuan kepada Nuruddin Zangki untuk melawan Dirgam, maka kemudian Nuruddin Zangki ini menyuruh Asaduddin Shirkuh untuk menghadapi Dirgam, dan Asaduddin Shirkuh ini mengajak Salahuddin Al-Ayyubi yang pada saat itu baru berusia 26 tahun, dan inilah pertama kalinya Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dunia militer. Jadi latar belakangnya ini awalnya ada permasalahan di Perdana Menteri Shawar yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Selanjutnya bagaimana proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Setelah tadi Perdana Menteri Shawar ini berhasil menguasai Mesir,
artinya Dirgam sudah dikalahkan oleh Asaduddin Syirkuh yang dibantu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi Perdana Menteri Syawar ini berbalik. Dia menginginkan kekuasaannya untuk Mesir itu dia sendiri. Jadi dia menginginkan kekuasaan untuk dirinya sendiri dan menyuruh Asaduddin Syirkuh untuk angkat kaki dari Mesir. Nah, di sini akhirnya ada permusuhan antara Perdana Menteri Syawar dan Asaduddin Syirkuh. Karena apa? Karena Asaduddin Syirkuh menolak dan bersikeras tetap tinggal di Mesir. Nah, karena Asaduddin Syirkuh ini menolak, maka Perdana Menteri Syawar ini akan menghadapi Asaduddin Syirkuh, namun dia tidak percaya diri, dia tidak bisa sendirian untuk menghadapi Asaduddin Syirkuh, maka dia mengajak kerjasama dengan tentara salib yang saat itu dipimpin oleh Amauri. Jadi yang dulunya Perdana Menteri Syawar ini dibantu oleh Asaduddin Syirkuh untuk menghadapi Dirgam, sekarang justru menjadi musuhnya Asaduddin Syirkuh. Di sini ada koalisi atau kerjasama antara Syawar dan tentara salib. Dan akhirnya pertempuran pecah antara pasukan Asaduddin Syirkuh dengan koalisi Syawar dan tentara salib yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Asaduddin Syirkuh. Perdana Menteri Syawar akhirnya dieksekusi dan tentara salib kembali dengan kekalahannya. Setelah Perdana Menteri Syawar sudah tidak lagi berkuasa, Mesir berada di bawah kekuasaan Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri, karena kemudian Asaduddin Syirkuh ini diangkat menjadi Perdana Menteri atau Wazir di Mesir. Namun, Asaduddin Syirkuh hanya 2 tahun berkuasa karena kemudian beliau wafat. Setelah Asaduddin Syirkuh wafat, posisi Perdana Menteri digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu dilantik oleh Khalifah dinasti Fatimiyah, yaitu Khalifah Al-Adid pada akhir Maret 1169 Masehi. Pada tahun 1171 Masehi, Khalifah Al-Adid wafat. Setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin Al-Ayyubi mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Mesir dengan gelar Al-Malik An-Nasir. Dan sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dan resmilah saat itu berdiri dinasti Ayyubiyah dengan khalifah pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Demikianlah anak-anak materi kita yang pertama. Jangan lupa kalian juga tetap membaca modul halaman 3 sampai dengan halaman 6. Jadi tolong juga dibaca modulnya. Setelah ini nanti kalian kerjakan tugas dari Bu Guru. Kalian kerjakan uji kompetensi 1, nomor 1 sampai nomor 10 saja ya. Nanti kalian kerjakan di e-learning ini juga. Saya kira ini dulu anak-anak pertemuan pertama kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.